Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pasangan calon Gusnar Ismail dan Ida Syahidah resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo melalui pemilihan kepala daerah pada bulan lalu. Penetapan ini dilakukan KPU Provinsi Gorontalo pada rapat pleno terbuka Kamis malam 9 Januari 2025. Pasangan calon Gusnar Ismail dan Ida Syahidah resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih melalui pemilihan kepala daerah yang digelar pada bulan lalu. Penetapan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada rapat pleno terbuka di Gedung Grand Palace Convention Center Kamis malam 9 Januari 2025. Berdasarkan surat keputusan KPU nomor 10 tahun 2025, Paslon Gusnar Idah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, mengalahkan pasangan lain dengan suara sebanyak 295.983 suara atau 40,43%. Paslon nomor urut 1 memperoleh 193.222 suara, Paslon nomor urut 2 104.050 suara, dan Paslon nomor urut 3 88.794 suara. Gusnar Ismail dalam pidatonya meminta agar perbedaan-perbedaan pendapat disatukan karena rakyat sudah menantikan kolaborasi. Menurutnya, demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk sama-sama membangun dan mensejahterakan masyarakat. Ucapan yang sama juga dilontarkan oleh Ida Syahidah dalam pidatonya. Sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Gorontalo, Ida menunjukkan bahwa perempuan juga mampu terjun ke dunia politik. Untuk itu, ia mengajak seluruh perempuan khususnya di Gorontalo untuk tidak takut berkiprah di dunia politik. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Sopyan Rahmola juga menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan angka partisipasi pemilih terbesar keempat se-Indonesia. Angka partisipasi ini menjadi indikator tingginya antusiasme masyarakat Gorontalo berpartisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilu. PJ Gubernur Rudi Salahuddin juga mengungkapkan pencapaian tersebut menandakan suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Gorontalo. Ia pun memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan seluruh jajaran yang telah melaksanakan pilkada dengan baik sehingga berjalan aman, sukses, dan lancar. Kepada seluruh komponen terkait dengan penyelenggaraan pilkada yakni KPU serta jajaran atas suksesnya penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Seperti yang tadi disampaikan Bapak Ketua KPU bahwa Provinsi Gorontalo merupakan provinsi urutan keempat dalam partisipasi masyarakat untuk mengikuti pilkada. Ini artinya pesta demokrasi ini betul-betul sukses yang ada di Provinsi Gorontalo. Setelah penetapan calon terpilih, KPU Provinsi Gorontalo akan menyerahkan surat keputusan berita acara ke DPRD. Keputusan ini kemudian akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menunggu surat keputusan Presiden. Belemo Sehati atau Rumah Sehat di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara diresmikan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin Rabu 8 Januari 2025. Peresmian didampingi oleh Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Juyati Kencana Subrata, PJ Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe, serta pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten setempat. Belemo Sehati atau Rumah Sehat di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, diresmikan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, Rabu 8 Januari 2025.
Peresmian didampingi oleh Ketua TPPKK Juliati Subrata, PJ Bupati Garut Sila Botutihe, serta sejumlah pimpinan OPD provinsi dan kabupaten setempat. Belemo Osehati merupakan program inovasi Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan TPPKK dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan TENKES. Rumah Sehat diharapkan menjadi pusat layanan bagi balita TENKES dan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan serta edukasi kesehatan dan gizi yang baik. Hal menarik dengan keberadaan Belemo Osehati di Desa Ibarat, yakni dengan menyulap rumah kepala desa menjadi pusat pelayanan stunting bagi balita dan ibu hamil. Dalam rumah disiapkan tempat bermain anak-anak, alat peraga edukasi, dan dapur sehat untuk asupan makanan bergizi. Selain itu, balita dan ibu hamil diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi dan menaikkan berat badan. PJ Gubernur berharap Belemo Osehati bisa berkembang di desa-desa lain di Provinsi Gorontalo dengan dukungan pemerintah daerah, TPPKK, dan instansi terkait. Pada kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Juliati Subrata menandatangani kesepakatan bersama dengan TPPKK Provinsi Gorontalo Utara untuk pencegahan dan penanganan stunting melalui Belemo Osehati. Rudi bersama istri, Bupati Garut dan Kadis Kesehatan juga menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada perwakilan balita dan ibu hamil. Ini mesti ada kolaborasi, entah melalui nanti bantuan dari Basnas dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan supaya nantinya kemiskinan ekstrim itu hilang di Provinsi Gorontalo. Tidak mungkin kemiskinan ekstrim itu akan hilang kalau kita masih berkutat dengan masalah. Belemo Osehati atau Rumah Sehat kini juga hadir di Kelurahan Molo Sipatu, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Peresmian rumah layanan balita TENKES dan ibu hamil ini diresmikan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin. Belemo Osehati atau Rumah Sehat kini ada di Kelurahan Molo Sipatu, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Peresmian rumah layanan balita TENKES dan ibu hamil itu diresmikan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, Rabu 8 Januari 2025. Belemo Osehati menjadi pusat rumah sehat TENKES kedua yang hadir di Kota Gorontalo. Sebelumnya di Kelurahan Leato sudah lebih dulu dibangun. Rumah sehat itu nantinya menjadi pusat layanan TENKES mulai dari pemberian makanan bergizi, makanan tambahan, edukasi bagi ibu hamil, lengkap dengan tempat bermain anak-anak. PJ Gubernur Rudi Salahuddin berharap Belemo Osehati bisa dimanfaatkan oleh aparat desa dan kecamatan untuk menekan angka TENKES. Menurutnya, aparat harus rajin turun ke rumah warga untuk mengecek kondisi ibu hamil dan balita kurang gizi. Deputi 5 Kemenko Perekonomian Republik Indonesia itu menambahkan, program Belemo Osehati sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Prabowo yang fokus terhadap 3 hal, yakni kemiskinan ekstrim 0%, pertumbuhan ekonomi 8%, dan peningkatan sumber daya manusia. Belemo Osehati juga melengkapi program pemerintah pusat yakni makan bergizi gratis. Bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil diserahkan simbolis pada acara tersebut. Di Belemo Osehati ini bisa menjadi one-stop service, bukan hanya untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan gizinya nanti, tetapi juga mereka bisa mendapatkan edukasi, khususnya orang tua bagaimana mengedukasi supaya nantinya bayi-bayi ini juga mendapatkan penanganan yang baik ke depannya. Pelaksanaan Last Sunday Run 2024 yang diselenggarakan pada Minggu 29 Desember 2024 lalu berlangsung meriah. Lari pagi bersama PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin dan jajarannya ini mengambil titik mula dan titik akhir di depan rumah jabatan gubernur.
Pelaksanaan Last Sunday Run 2024 pada Minggu 29 Desember 2024 berlangsung meriah. Lari pagi bersama PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin dan jajarannya itu mengambil titik mulai dan titik akhir di depan rumah jabatan gubernur. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa. Sejak pukul 5 pagi, para peserta mulai berkumpul di area rumah jabatan gubernur. Tepat pukul 6, para peserta dengan pakaian hitam putih bersama PJ Rudi mulai berlari dari titik awal menuju Bundaran Saronde, depan kampus 1 UNG sampai ke titik akhir. Ia berharap dengan kegiatan-kegiatan lari tersebut, pemerintah Kota Gorontalo dapat memperluas area Car Free Day atau CFD sampai di depan kampus 1 UNG. Sebelumnya, lokasi CFD sendiri hanya berlangsung di depan rumah jabatan gubernur, lapangan taruna remaja sampai Bundaran Saronde. Rudi menambahkan ketika ia selesai menjabat sebagai PJ Gubernur, antusias masyarakat untuk berolahraga tidak akan berhenti. Ia terus mendorong Pemprov untuk melaksanakan kegiatan serupa. Silaturahmi dengan wartawan bertajuk Gathering Media Kinerja tahun 2024 dimanfaatkan oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin untuk menjelaskan isu-isu aktual di daerah. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Silaturahmi dengan wartawan bertajuk Gathering Media Refleksi Kinerja tahun 2024 dimanfaatkan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin untuk menjelaskan isu-isu aktual di daerah. Salah satunya terkait dengan rotasi pejabat di lingkungan Pemprov yang dilakukan beberapa pekan lalu. Silaturahmi yang digelar di teras rumah jabatan gubernur Jumat 27 Desember 2024 itu berlangsung hangat dan santai. Dikatakan Rudi, proses rotasi sudah diusulkan jauh hari sebelum pemilihan kepala daerah. Rotasi yang telah mengikuti mekanisme itu dimaksudkan untuk mengisi jabatan kosong yang ditinggal pensiun. Sebenarnya usulan untuk rotasi ini sudah kita dorong atau kita sudah usulkan ini sejak akhir Juli. Jadi kita melihat waktu itu saya waktu itu 2 bulan kita melihat bahwa ada penyegaran, harus ada penyegaran khususnya untuk jabatan-jabatan yang sudah atau yang kosong, gitu ya. Jadi ada jabatan-jabatan kosong yang harus segera kita isi karena sudah terlalu lama kosong. Nah, ini yang kita awali. Nah, dengan jabatan kosong tersebut otomatis ada perputaran, ada rotasi. Lebih lanjut katanya, usulan proses rotasi ini tidak berjalan mudah karena di tengah jalan KASN sedang berganti. Beberapa jabatan juga butuh uji kompetensi di Kemendagri sebelum ada persetujuan dari BKN dan Kemendagri. Isu lain yang mengemuka tentang bonus atlet PON yang dipertanyakan wartawan. Bonus tersebut kabarnya hingga saat ini belum cair. Rudi juga punya jawabannya. Terkait dengan isu-isu lingkungan yang jarang mendapat porsi publikasi dari pemerintah, Rudi menjadikan hal tersebut sebagai catatan penting. Ia menilai isu-isu lingkungan sedikit berbeda dengan isu domestik lainnya.
sebab hampir sebagian besar kebijakan lingkungan berada di pemerintah pusat.